Zulfadli SSI MCS. Yang kami hormati para narasumber pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Muhammad Abdi Zil Ikram, WSEMM CHRLNP. Dan yang kedua ada Bapak Hendrawan Sumusgia. Selamat pagi semuanya. Dan juga yang kami hormati ada Bapak Ahsan Kasas SEMEK. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua hadir dalam Zoom meeting kuliah tamu program studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Mandala Waluya Kendari dengan tema Membangun Jiwa Entrepreneur Kalangan Milenial di Era Digital. Baik, seluruh peserta pada pagi hari ini kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Wisnu Catur Bayu PS PSI MPSI Psikolog. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ambad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan petunjuknya kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk berkumpul bersama walaupun dalam keadaan berjauhan. Salawat serta salam tetap kita tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat mengerti ilmu pengetahuan, akhlak dan adab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baik ketika kita mau memulai sesuatu, kita mulai dengan doa bersama agar apa yang kita rencanakan bisa memberi keberkahan bagi kita semua. Untuk itu doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa syihadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan menjadi pembuka bagi ilmu pengetahuan kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah tadi pembacaan doa. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis. Kepada Ibu Yulifeti Escape Nurse MN kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Abdi Zil Ikram dan Bapak Hendrawan Sumusgia sebagai pemateri kita pada kuliah tamu pagi ini. Saya ucapkan selamat datang Pak di prodi kami, kampus UMW. Pak Abdi ketemu lagi Pak setelah ketemu di Brawijaya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha memberi kita kesehatan dan kesempatan. Sehingga kegiatan kita rencanakan pada pagi hari ini insya Allah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak kedua narasumber kita yang sudah siap dan bersedia memberikan sharing ilmu dan pengalamannya untuk kita ikuti bagi kita di prodi kewirausahaan. Tentunya dua orang pakar ini mempunyai ilmu dan pengalaman yang sudah hebat dan bersedia untuk sharing dengan kami. Terima kasih Pak.
Salawat salam pula selalu tercurah untuk baginda Rasulullah. Kemudian terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh panitia pelaksana kuliah tamu ini, program studi kewirausahaan. Terima kasih sudah menyelenggarakan kuliah tamu ini. Semoga kita mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat, yang akan menopang, yang akan memajukan prodi kewirausahaan kita. Untuk itu mungkin tidak panjang lebar saya membuka kegiatan ini dengan tema membangun jiwa entrepreneur kalangan milenial di era digital. Saya buka kuliah tamu pagi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi opening speech yang disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis sekaligus membuka kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu tamu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pemaparan materi. Dalam hal ini pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak M. Abdizil Ikram dan juga Bapak Hendrawan dan akan dipandu oleh Bapak moderator yaitu Bapak Ahsan Kasas SEMEK. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator, silakan Pak Ahsan Kasas yang akan memandu pemaparan materi pada pagi hari ini. Dengan hormat saya persilakan. Baik. Terima kasih Ibu Sunita Tedayana selaku MC telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Mandala Waluya, Bapak Ketua Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Mandala Waluya, Bapak-bapak para narasumber yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Abdizil Ikram, selamat bergabung Bapak, selamat datang di kampus kami meskipun dalam kondisi virtual. Semoga ini menjadi langkah kita untuk bisa bekerja sama di tingkat yang lebih lanjut. Begitu juga dengan Bapak Hendrawan Sumusgia selaku pemateri yang kedua. Selamat bergabung Bapak. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengadakan kuliah tamu dengan tema yaitu membangun jiwa entrepreneur kalangan milenial di era digital, di mana tema ini tentunya sangat menarik untuk kita kaji lebih mendalam. Seperti yang kita ketahui bahwa entrepreneurship saat ini menjadi primadona, khususnya kita di Indonesia, dan juga kita sebagai kalangan milenial, bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini dengan menyandingkan atau dikolaborasikan dengan era digital yang berkembang dengan sangat pesatnya ini. Sehingga hari ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang entrepreneurship di kalangan milenial pada era digital ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu hadirin sekalian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kedua pemateri kita. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Abdizil Ikram W. SEMM CRLNP. Sedikit saya akan membacakan CV tentang beliau. Bapak Abdizil Ikram menempuh pendidikan formal untuk jenjang sarjana pada jurusan manajemen sumber daya manusia, sumber daya manusia di Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan ke jenjang S2 dengan jurusan yang sama di Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan seorang profesional yang kompeten untuk transformasi sumber daya manusia baik secara individu maupun lingkup organisasi dengan gelar Neuro Linguistic Programming atau CHRLNP.
Saat ini beliau tergabung dalam Asosiasi Forum Manajemen Indonesia sejak 2019 sampai sekarang. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sejak 2016 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kewirausahaan Universitas Brawijaya sejak 2021 sampai dengan sekarang. Selain itu, beliau juga sebagai bisnis konsultan di beberapa perusahaan, diantaranya yaitu di CV Nusa Berkibar Tour and Organizer, kemudian yang kedua di CV Queen Abadi Catering Service. Baik, itulah profil singkat dari pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Abdi Zul Ikram. Beliau akan membawakan tema yaitu pentingnya branding dan multi-channel marketing. Kemudian untuk pemateri kita yang kedua, itu Bapak Hendrawan Sumusgia. Selamat pagi Bapak. Sedikit saya akan memperkenalkan Bapak Hendrawan Sumusgia. Beliau lahir di Kota Kendari pada tanggal 23 Juli 1984. Tentunya kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara ataupun Kota Kendari, khususnya Kota Kendari, sudah tidak asing dengan nama beliau. Beliau ini dikenal sebagai seorang aktivis dan juga sebagai seorang pengusaha muda yang sukses. Saat ini beliau sudah memiliki beberapa rumah toko atau ruko yang menyediakan konsumennya berbagai macam sembako yang sudah memiliki beberapa cabang di wilayah Sulawesi Tenggara, yaitu Swalayan Nana Jaya Mart. Tentunya kita masyarakat Kota Kendari pasti tahu dengan Swalayan ini. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa organisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Serikat Pedagang Pasar Kota Kendari pada tahun 2019 sampai 2012. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Sultra di bidang industri dan perdagangan pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Saat ini beliau aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Distribusi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tenggara periode 2021 hingga sekarang. Beliau juga saat ini aktif sebagai Wakil Ketua Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI Sulawesi Tenggara bidang UMKM periode 2019 sampai sekarang. Baik, itulah sedikit profil tentang kedua pemateri kita yang telah hadir pada hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada pemateri yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Abdi Zul Ikram WSE MM CHR LMP untuk menyampaikan materi yang akan beliau bawakan dengan tema pentingnya branding dan multi-channel marketing. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Abdi. Baik, terima kasih Pak Ahsan. Terima kasih juga kepada seluruh sivitas akademik Universitas Waluya Mandala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ya. Ini untuk sharing materi pada pagi hari ini ya. Pak Laude, Sahlan, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan Pak Ahsan, Pak Saisar ya kemarin sempat bertemu juga di lab kewirausahaan kami. Alhamdulillah hari ini langsung ini ya langsung dieksekusi. Luar biasa ini. Saya terima kasih. Saya langsung dihubungi Pak Sisar kemarin, langsung isi materi. Ya, alhamdulillah kebetulan pagi hari ini bisa langsung ya memberikan materi walaupun secara Zoom, tapi mudah-mudahan tanpa mengurangi ini ya esensi materi yang saya sampaikan begitu. Dan mohon izin Pak Hendrawan, saya menyampaikan materi terlebih dahulu. Baik, oke. Sudah muncul suara PPT saya, Pak Ahsan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai pentingnya branding dan multi-channel marketing. Jadi kita kupas terlebih dahulu, intinya memang setiap produk, ya, setiap produk, merek, istilahnya barang, jasa itu
kenapa sih harus punya brand gitu ya? Karena branding sendiri merupakan ciri khas ya, ciri khas sebuah identitas begitu ya. Sedangkan terkait dengan marketing sendiri, bagaimana agar suatu produk atau suatu barang itu bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi memang branding dan marketing sendiri merupakan dua hal yang saling berkaitan. Gitu. Baik, nanti materi saya sampaikan secara singkat saja. Kita lebih banyak diskusi karena saya yakin dari teman-teman semua pasti banyak yang ingin didiskusikan terkait dengan hal ini. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Ahsan terkait dengan profil saya. Langsung saja terkait dengan branding itu sendiri ya. Branding merupakan proses memberi makna ya pada organisasi, perusahaan, produk atau layanan tertentu sehingga dapat meninggalkan kesan ya di benak konsumen. Jadi kalau teman-teman lihat barang, ibarat sepatu, ya. Kalau ada logo centangnya, itu berarti brandnya siapa? Misal kita tahu ada Nike seperti itu. Nah, coba kalau logonya dicopot, ya, orang jual produk itu dengan harga yang sama dengan produknya Nike, kira-kira orang mau beli atau tidak? Jadi orang tidak akan mau beli karena ya orang yang kadang-kadang yang dibeli ya karena mereknya. Karena ketika merek nempel di satu produk, itu melekat pula identitas dari produk tersebut. Misalnya kalau merek Nike terkenal dengan awet, ya, terus elegan, ya, warnanya yang cenderung bervariasi. Nah, itu identitas. Dan ketika ada brand, maka melekatlah identitas itu. Nah, ini yang terpenting dari sebuah branding adalah sebuah merek, gitu ya. Jadi ada merek-merek terkenal seperti Apple, gitu ya. Kalau lihat logo Apple yang setengah hilang gitu. Jadi kita sudah akan mengasosiasikan dengan atribut produknya, ya. Atribut produknya apa? Misalnya durability, ya, kebermanfaatan dari produk tersebut, fiturnya, ya. Dan banyak hal ekosistem dan sebagainya. Jadi itu pentingnya sebuah branding dan merek. Selanjutnya merek terdiri dari ya istilah ya, nama, ada desain juga, ya simbol dan fitur-fitur lain yang melekat dalam produk tersebut. Yang mengidentifikasikan barang atau jasa seorang penjual sebagai pembeda dari barang atau jasa penjual yang lain. Jadi yang namanya merek pasti harus didaftarkan, ya, didaftarkan kepada hak cipta, ya, hak cipta merek sehingga tidak ada suatu merek atau suatu brand yang kembar, ya, kembar satu dengan yang lain. Anda bisa lihat kalau di situ ada air mineral, nah itu mereknya macam-macam, istilahnya macam-macam, desain produknya juga bermacam-macam. Ya, kalau Anda lihat ada Aqua, ini yang leader marketnya, dia paling senior ini, ya di level air mineral. Gitu. Ada juga yang lain, gitu ya. Ada Ades, ini anak perusahaannya Coca-Cola Company dan banyak yang lain ya. Jadi kalau Anda lihat desainnya pun berbeda-beda. Pesan yang bisa kita ambil dari produk atau packaging yang seperti ini adalah keunikan. Nah, ketika keunikan, ya ingat ya keunikan tetap harus mempertimbangkan aspek fungsinya. Jangan sampai produk itu hanya unik tapi fungsinya diabaikan. Ya, banyak sekali kadang-kadang produk yang seperti itu, ya. Yang penting unik dulu, ya tapi nggak ada yang beli. Kenapa? Karena fungsinya nggak sesuai permintaan atau tidak sesuai kebutuhan konsumen, gitu ya. Ini gambar yang saya tampilkan ini hanya sekedar contoh saja. Ini ada beberapa.
Ya, why this branding is important gitu kan? Kenapa merek itu merupakan hal yang sangat penting? Karena orang itu akan sadar ya dengan melihat satu merek saja. Gitu. Ya, dengan adanya merek, orang akan lebih mudah mengenali. Ketika ada something yang positif, sesuatu hal yang positif ya dari suatu produk, itu orang akan langsung mengasosiasikan positif atribut produk itu terhadap brand yang tadi sudah ada. Ya, jika misalnya produk itu awet, durable, gitu. Ketika kita melihat satu merek A, maka durability itu akan langsung melekat pada brand A tadi. Ya, brand A akan diingat sebagai satu produk yang awet. Gitu. Nah, tentu ketika asosiasi positif itu melekat pada satu merek tadi, maka akan meningkatkan nilai bisnis. Ya, selanjutnya menarik pelanggan baru, gitu ya. Ketika orang itu sudah merasa puas dengan satu produk, mereka akan bercerita ke orang lain. Ketika mereka bercerita, maka akan mendatangkan pelanggan baru. Ya, kalau dalam istilah marketing itu WOM, word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut, gitu ya. Jadi itu sangat efektif dan sangat kalau di Indonesia itu sangat powerful, gitu ya. WOM itu masih menjadi suatu tools yang didorong oleh para pelaku bisnis. Selanjutnya meningkatkan pride dan kenyamanan pegawai. Ya, ketika kita memiliki sebuah merek produk yang sudah terkenal, ketika ada karyawan yang bekerja di perusahaan kita, itu karyawan kita akan merasa safe, merasa aman karena sustainabilitas perusahaan jauh lebih terjaga, begitu ya. Bayangkan jika Anda bekerja di perusahaan selevel Google yang sudah memiliki value merek yang tinggi, termasuk 10 perusahaan terbesar di dunia. Nah, itu akan meningkatkan pride ya, kebanggaan ya. Pride itu kebanggaan atas diri bekerja di perusahaan, dan kenyamanan pegawai itu juga akan meningkat karena merasa aman dan memiliki fasilitas tentunya yang memadai. Yang kelima, membentuk kepercayaan di dalam industri yang ditekuni. Yang terakhir, membantu proses promosi suatu merek agar lebih diterima oleh masyarakat. Jadi harapannya dengan adanya brand atau merek, proses marketing sendiri akan lebih mudah. Ya, marketing kan proses mengenalkan suatu merek atau produk kepada masyarakat. Nah, ketika merek tadi sudah memiliki posisi yang kuat, maka akan lebih mudah untuk mencari pelanggan baru atau istilahnya masyarakat yang tahu akan produk kita jadi semakin banyak. Nah, tadi saya sedikit menyampaikan bahwa multi channel ya, tadi kan pentingnya branding dan multi channel marketing. Ya, jadi sekarang kita beralih ke multi channel marketing. Jadi branding dapat dilakukan oleh para pelaku usaha atau UMKM dengan memanfaatkan berbagai macam multi channel marketing. Anda bisa lihat di PPT yang saya sampaikan ini bahwa banyak sekali sebetulnya pilihan ya, atau biasa disebut di dunia marketing channel yang bisa dipilih oleh para pelaku usaha. Ya, ada physical location atau biasa disebut physical store atau toko fisik. Ya, jadi kalau Anda lihat, Anda beli barang, Anda datang ke toko, ya, itu salah satu channel market, salah satu saluran pemasaran. Ya, kita buka toko secara fisik dan bahasanya ini secara tradisional bisnis yang sudah dijalankan biasanya pasti memiliki toko fisik. Gitu ya. Ada juga katalog online misalnya, atau brosur, ya, flyer, ya itu kalau Anda lihat ada orang yang masih memberikan flyer, poster dan sebagainya, baik itu ditempel maupun dibagikan. Itu salah satu channel market, salah satu cara memasarkan produk.
Ya, yang ketiga ada website. Ini sudah mulai sangat banyak. Ya, bahkan di Instagram fitur tokonya tidak akan terbuka kalau kita tidak punya website. Nanti kita bisa connect-kan IG dengan website tempat jualan kita. Itu. Ada paid search ya, ada kalau kita lihat ada di Google, ada di posisi paling atas ada ads ya. Kalau kita search keyword tertentu, tempat bisnis kita langsung muncul di paling atas. Yaitu kita menggunakan search engine, tapi karena kita berbayar maka kita ada di paling atas sendiri seperti itu. Ada juga yang menggunakan teknologi direct mail ya. Kalau teman-teman lihat, pasti setiap Anda beli produk nanti Anda bersedia tidak untuk mendapatkan newsletter penjualan dari produk kami. Nah, itu melalui email atau direct mail. Selanjutnya ada televisi. Ini masih beberapa produk-produk besar masih banyak memakai TV sebagai saluran pemasarannya, karena TV ini masih efektif sesuai dengan segmen tertentu. Ya. Selanjutnya ada radio juga. Radio ini masih jadi primadona kita kalau kita berpergian, ya, dari kota ke kota yang lain. Radio ini masih menjadi pilihan ya pendengar, terutama kalau seperti saya itu masih sering dengerin radio, tapi hanya pada saat kita keluar kota. Selanjutnya ada juga media sosial, ini paling powerful di era COVID ya. COVID-19 era ini sosial media itu menjadi pilihan primadonanya para penjual, gitu ya. Para pelapak, para dropshippers, para reseller, semuanya berjibun ya di sosial media, mulai dari YouTube, Facebook, IG, dan marketplace yang lain seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Ada Zalora sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi sosial media ini pun menjadi penyumbang, menurut saya penyumbang pendapatan terbesar di era pandemi, karena di saat pandemi physical location ini mulai ditinggalkan atau istilahnya banyak dihindari oleh konsumen karena rawan berkerumun gitu ya. Sehingga kalaupun physical location ini masih ramai, biasanya akan ada protokol di sana yang kadang-kadang konsumen lebih nyaman di marketplace saja gitu. Walaupun mungkin banyak pertimbangan seperti produk ya, tingkat kemahalan produknya, kalau semakin mahal kadang-kadang kita masih perlu ke physical location ya. Tapi kalau misalnya barangnya tidak terlalu mahal, kita sudah boleh beli barangnya di marketplace misalnya. Ini gambaran secara singkat terkait dengan pilihan channel market yang bisa dipilih oleh rekan-rekan semua ketika rekan-rekan semua menjalankan suatu bisnis begitu. Nah, ini menarik, saya sedikit membagikan insight ya terkait dengan kondisi UMKM di masa pandemi ya. Ini ada 917 UMKM ya, 69%-nya mengalami penurunan omset. Ya, wajar karena pandemi ini juga hampir dirasakan oleh seluruh sektor. Ya, walaupun beberapa sektor masih ada yang hijau ya. Pertumbuhannya ada 179 atau 13% UMKM mengalami kesulitan dalam akses terhadap modal. Ya, 9% mengalami kesulitan distribusi barang. Ya, dan 4% mengalami penurunan produksi secara drastis hingga tidak melanjutkan produksi sementara waktu atau temporary close ya. Berhenti sementara, dan ini berdasarkan sampling yang dilakukan oleh Harmawan tahun 2020 yang saya dapatkan dari newsdetik.com, dan ini UMKM tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi permasalahan UMKM memang rentan terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, gitu ya. Dan penurunan penjualan ini sebetulnya bisa berjalan dengan smooth kalau mereka switching multi channel marketnya tadi baik, begitu ya. Begitu juga dengan modal usaha. Sebetulnya banyak sekali insentif yang diberikan pemerintah
terhadap akses modal. Hanya saja portofolio dan kondisi prospek tetap baik gitu. Dan ini juga kepintaran kita sebagai UMKM untuk meyakinkan dan membuat sebuah portofolio yang baik ya, atau proposal atau visibility study atau biasa disebut business plan dengan data-data yang baik seperti itu. Sehingga proses ACC-nya juga semakin baik. Ya, ini sebagian UMKM yang berhasil bertahan di masa pandemi itu kebanyakan mengandalkan ICT, ya, information, ya, communication dan teknologi yang baik. Nah, karena saya yakin ya yang namanya kebutuhan itu sebetulnya tidak hilang. Itu di tengah kondisi pandemi, saya yakin kebutuhan manusia itu tetap ada, hanya saja pola atau cara berinya konsumen ini yang bergeser, gitu ya. Yang awalnya dulu serba tradisional, mungkin sekarang hanya bergeser melalui online atau marketplace dan akses yang lain yang memang sifatnya memfasilitasi pertemuan secara langsung seperti itu. Kalau di tempat kami, ya kalau saya banyak diskusinya dengan mahasiswa saya di Brawijaya, mereka kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sepatu, kebutuhan fashionnya tetap ada. Mereka tetap beli barang. Hanya saja mereka kalau dulu harus datang ke toko, sekarang mereka belinya lewat marketplace, gitu ya. Instagram, bahkan WA, WhatsApp itu juga masih menjadi media chat yang sampai saat ini masih powerful juga. Ya, melalui WhatsApp bisnis ya, itu juga banyak sekarang orang memakai itu. Nah, ini ya saya lingkarin salah satu channel digital yang paling mudah digunakan dan menurut saya ini bisa dimanfaatkan karena kenapa saya mendorong sekali untuk setiap pelaku bisnis memiliki hal ini karena mereka media sosial ini media sosial yang menurut saya free ya. Free walaupun untuk kita memanfaatkan fitur-fitur tertentu ada fasilitas yang untuk bisnis gitu. Tetapi saya rasa untuk starting position kita pakai yang free dulu gitu. Tumbuhnya organik, tetapi kalau teman-teman ingin cepat bisa berbayar seperti Facebook, ada Facebook Ads yang kita bayar di sana, sama dengan Instagram juga ada Instagram Ads yang kita bisa bayar misalnya 50.000 dengan target segmen tertentu, kita bisa reach orang yang baca sekitar 1.000 dan sebagainya. Itu sesuai dengan targetnya masing-masing, kita bisa manfaatkan di sana. Ya, dan menurut saya dengan adanya media sosial atau digital channel seperti ini akan sangat bagus. Kalau dulu yang namanya kita jual barang, toko kita ada di misalnya di Kendari, ya orang yang beli dari Kendari kebanyakan. Kalau sekarang kita punya barang berkualitas di Kendari, bisa jadi yang beli di Aceh, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa dan sebagainya. Karena sosial media lagi. Jadi tokonya ada di Kendari, kita bisa cari pelanggan di manapun, bahkan bisa di mancanegara. Nah, ini menarik juga. Faktanya 54% UMKM menggunakan sosial media dan e-commerce untuk pacu penjualan selama pandemi. Nah, ini sudah cukup bagus ya angkanya. Sudah lebih dari 50%. Dan ini ada salah satu medsos yang ingin saya sedikit bahas gitu ya. Ada Instagram, ini sebuah media sosial yang di mana semua orang dapat berbagi foto, video, bahkan sekarang banyak fitur-fitur baru seperti Reels, itu fitur dari Instagram yang menurut saya bagus untuk menjangkau orang-orang yang tidak follow kita. Itu kalau story, posting itu media sosial yang kita engagement-nya hanya untuk yang follow kita. Tapi Reels dia bisa menjangkau orang-orang yang tidak follow kita. Makanya kalau kita lihat Reels yang lihat bisa puluhan ribuan ya. Tapi itu tidak semua yang play Reels kita bukan yang follow kita. Jadi untuk cari follower baru. Nah, itu menurut saya bisa dimanfaatkan ya. Saya yakin anak-anak generasi milenial
jauh lebih hebat untuk buat konten-konten di TikTok, di Reels, dan sebagainya. Dan itu menurut saya bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih positif, salah satunya untuk bisnis, seperti itu. Ya, tidak hanya joget yang tidak ada tujuannya. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kalau untuk refreshing sih juga sering biasanya teman-teman pakai untuk melepas penat gitu ya. Nah, ini Instagram juga digunakan beberapa UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Ini kalau Anda bisa lihat gambar yang di sebelah kanan saya ini merupakan produk-produk UMKM yang dia bisa ini ya, apa namanya, UMKM, makanya namanya handmade ya. Ini benar-benar hasil dari kreasi UMKM yang diposting dengan baik di media Instagramnya. Gitu, ini ada dia, karena pandemi kita harus sesuaikan, yaitu kita buat apa? Masker. Sekarang masker saja kalau dulu putih ya, sekarang masker sudah harus fancy. Sudah harus menarik itu. Makanya ini saya yakin orang-orang yang suka dengan fashion, masker aja harus bergaya gitu ya, walaupun pakai double masker. Masker yang paling luar itu harus yang bermotif ya, katanya. Ya, ini ada fitur Instagram yang tadi saya sampaikan, ada Reels sendiri. Ya, tadi ini produknya yang juga bisa jadi contoh, dia buat Reels di sini. Nanti kalau teman-teman mau lihat, bisa dilihat langsung di Instagram, masukkan keywords ini. Dan teman-teman bisa pakai foto, ya, foto itu yang tadi di feeds. Kalau video Reels IGTV ini juga yang, kalau Reels itu 1 menit ya, 1 menit videonya, dan enaknya Reels ini bisa diputar berkali-kali. Kalau story, setelah 1 hari selesai tidak akan bisa diputar lagi ya, kecuali yang bersangkutan merepost lagi story-nya gitu ya, yang sudah di-archive. Ya, selanjutnya kita bisa mengunggah story harian. Jadi kalau teman-teman punya bisnis pakai IG, usahakan setiap hari ada story. Jangan sampai Instagram yang Anda punya itu sudah seminggu nggak aktif, sebulan gitu ya. Reels juga tidak ada. Ya, alamat di profil di bio juga nggak dikelola dengan baik ya, linknya tidak ada, cara belinya nggak tahu, caranya harus klik di mana, ya, di DM nggak pernah dibales. Jadi banyak hal ya, detail-detail kecil seperti itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya resource Anda terbatas, fokus ke satu media sosial dulu yang sesuai dengan segmen pasar Anda. Kalau segmen pasar Anda mayoritas masih di atas 30 tahun, saran saya pakai Facebook. Ya. Tapi kalau usianya mayoritas anak-anak muda, usia 20, 15 sampai 30, itu Instagram masih jadi pilihan paling banyak. Tuh. Walaupun ya media sosial ini tetap harus ditunjang dengan kontak-kontak yang lain, fitur chat yang lain seperti WhatsApp, ya, atau kalau kebiasaannya di IG-nya teman-teman itu pakai WhatsApp. Jadi nanti ketika link WhatsApp itu bisa dicantumkan di bio. Nah, ketika orang mau order, klik link yang tertera di bio Instagramnya, di situ biasanya langsung klik, langsung nyambung ke WA penjual. Seperti itu. Nah, ini fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan di Instagram. Seperti ini ya, sekarang ada tombol shop yang di bawah yang gambarnya seperti tas. Ini bisa dipakai, tetapi ini harus nge-link terhadap web, biasanya terhadap website. Dan di sini juga fitur-fitur seperti ini ya, di story, ya, kita bisa pakai sponsor, ya, nanti mereka bisa swipe up untuk order gitu. Nah, nanti biasanya teman-teman pakai promo, ya, pakai promo dan sebagainya. Dan intinya untuk belanja tinggal klik shop now yang di bawah itu. Ya, walaupun memang ini pakai fitur Instagram Ads ya. Nah, makanya di situ ada tulisannya sponsor. Ya.
Oke. Jadi ya ideku handmade ini salah satu UMKM yang saya jadikan contoh ini, dia tidak ada toko fisiknya ya. Jadi dia platformnya adalah berbasis medsos. Ya. Mereka jualannya hanya melalui medsos. Dia sudah sejak tahun 2008. Ya, jadi ini benar-benar handcraft, handmade, ya produknya menarik sekali untuk anak-anak generasi milenial. Ya, dan menurut saya pengelolaan medsosnya sudah cukup baik, bahkan sangat baik menurut saya untuk dijadikan contoh begitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan, Instagramnya lumayan. Dia sudah dapat verifikasi atau verified dari Instagram, ya, karena dia produknya unik gitu ya, produknya unik dan ini mewakili satu organisasi bisnis dan menurut saya kreativitasnya sudah bagus sekali sehingga dia bisa dapat verified dari Instagram, followernya juga sudah banyak. Dan secara postingan sangat aktif sekali, ya, sangat aktif sekali. Bahkan kalau Bapak rekan-rekan semua lihat, ini postingannya 5.100. Saya aja Instagram saya postingannya cuma 88. Jadi saya berpikir ini pasti harus dikelola dan harus ada SDM sendiri yang khusus mengelola hal ini. Karena kalau tidak dikelola secara profesional, sulit ya membuat medsos bisa bagus sebaik ini. Jadi memang daripada resource, kalau saya disuruh milih, daripada resource saya habis di toko fisik, saya lebih suka menggarap medsos saya ya, digital media marketing saya supaya bisa jadi seperti ini gitu. Ya tentu disesuaikan dengan produk yang kita jual pasti. Jadi ini gambaran terkait dengan medsos, penggunaan dari digital marketing, multi channel market yang bisa dipakai, ya bisa dijadikan inspirasi untuk rekan-rekan yang berbisnis semua. Baik, ini pesan dari Mark Zuckerberg yang menurut saya tidak ada yang tidak tahu pasti ya dari rekan-rekan semua. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun ya. Di dunia yang berubah sangat cepat ini, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Jadi bagi rekan-rekan yang berbisnis, jangan takut dengan resiko karena resiko itu bagian dari keuntungan. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti sedikit banyaknya kita bisa diskusi. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Pak Hasan selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Abdi yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Tentunya dari para hadirin sekalian sudah banyak pertanyaan yang muncul untuk kita diskusikan. Beliau tadi telah menjelaskan tentang branding, apa yang dimaksud dengan branding, apa saja faktor pendukung yang bisa menjadi tips dan trik kita untuk melakukan branding pada produk kita. Juga multi channel marketing yang dibahas secara jelas dan mendalam. Oleh karena itu tentunya kita akan banyak berdiskusi tentang materi yang telah dibawakan oleh pemateri kita yaitu Bapak Abdi Zil Ikram. Namun sebelumnya kita tahan dulu untuk sesi diskusi. Kita lanjutkan ke pemateri yang kedua terlebih dahulu, yaitu Bapak Hendrawan Sumusgia yang akan membawakan materi dengan tema membangun jiwa entrepreneur kalangan milenial. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu kepada pemateri yang kedua, yaitu Bapak Hendrawan, untuk memaparkan materinya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Hendrawan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Manado Waluya yang telah mengundang saya dalam hal ini untuk
membawakan materi. Ya, tentu menjadi kewajiban kita bersama untuk bisa berbagi ilmu dan juga cerita. Saya sangat tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Abdi tadi, bahwa branding adalah branding tidak terpisahkan dengan marketing. Itu sangat luar biasa memang. Cukup banyak tadi kita mendengar pemaparan soal penggunaan media sosial. Jadi satu hal yang pasti bahwa bisnis sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu kita harus memiliki kios dulu untuk bisa berbisnis, zaman dulu ya, itu kira-kira sekitar 2010 ke bawah. Nah, 2010 ke atas itu mulai berubah, bertransformasi dengan maraknya penggunaan media sosial oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bergeser. Sekarang itu tidak mesti punya kios atau toko, yang penting punya HP Android sudah bisa melakukan aktivitas bisnis. Tentu ini satu hal yang sangat luar biasa, sehingga mengakibatkan semua kalangan masyarakat, baik ibu rumah tangga, sampai tingkatan pelajar maupun mahasiswa, mampu untuk berwirausaha. Dan juga memang sekarang itu kalau mau cari ilmu gampang. Mungkin kalau kita buka Facebook atau buka Google misalnya, cari referensi atau tutorial di YouTube itu sudah sangat banyak. Tapi sebenarnya tidak segampang itu ya. Tentu untuk menjadi seorang pengusaha harus ada pokok-pokok pikiran yang melandasi itu semua. Saya tertarik dengan tema kita hari ini, membangun jiwa entrepreneur kalangan milenial di era digital ya. Jadi mungkin saya di sini sebagai praktisi dan sebagai pelaku ekonomi mungkin banyak menceritakan pengalaman saya sebagai pebisnis. Yang dulunya tahun 2007 saya pedagang kaki lima di pasar dengan ukuran kios 3x4. Alhamdulillah hari ini punya 5 lokasi ruko, 5 lokasi usaha dengan 12 unit ruko dan 1 SPBU yang kita jalankan. Tentu Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, tadi sudah kita dijelaskan bagaimana membangun platform bisnis di media sosial. Saya di sini bicara soal mindset, ya. Mindset seorang entrepreneurship itu harus ada, karena walaupun kita mendapatkan materi yang luar biasa, walaupun kita mendapatkan masukan-masukan dan ide-ide yang luar biasa dari pakar manapun, kalau mindsetnya tidak ada, saya kira itu juga menjadi sia-sia. Tentu mindset adalah pola pikir, dan pola pikir wirausaha adalah pola pikir yang produktif, kreatif, dan inovatif. Produktif, kreatif, dan inovatif. Jadi sifat produktif itu harus muncul. Misalnya kita harus melakukan hal-hal yang berguna dan produktif supaya tidak menyia-nyiakan. Juga kreativitas itu sangat penting, karena semakin mudahnya, semakin gampangnya hari ini kita berbisnis, tentu tantangannya juga semakin kuat. Sehingga bergeser, kalau dulu itu mungkin bicara soal harga, kalau harga itu mungkin nomor 2 sekarang, yang penting kreativitas kita membangun platform bisnis. Dan juga inovatif. Inovatif itu selalu menghadirkan hal-hal yang baru, tidak terpaku pada satu contoh model yang yang tradisional. Karena sekarang ini tantangannya itu semakin besar. Jadi sekali lagi, walaupun sekarang ini untuk menjadi seorang pebisnis itu sangat gampang dan tutorial referensi sangat gampang kita cari, tapi kalau tidak produktif, tidak kreatif, dan tidak inovatif juga sangat sia-sia. Sangat sia-sia, dan pastinya itu tidak akan memberikan hasil yang cukup baik. Saya kira seperti itu. Jadi itu yang sangat penting saya kira. Kemudian mindset-nya itu tentu kita harus tanamkan dulu di jiwa kita, ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik.
tidak semudah membelikan telapak tangan. Memang harus punya keinginan yang kuat, punya tekad yang kuat, dan juga harus punya jiwa yang kuat. Jadi ini adalah satu tantangan yang sangat luar biasa. Kondisi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi ketika mindset kita ini sudah paten untuk menjadi seorang pebisnis, ya mungkin ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Misalnya kita melihat potensi di wilayah kita, ya. Potensi wilayah kita, misalnya adik-adik mahasiswa, potensinya apa misalnya. Kalau ternyata di sekitaran rumah kosnya misalnya itu tidak ada penjual pulsa misalnya, itu bisa jadi jadi pasar, ya. Memang pasar kita itu tentu yang pertama adalah teman-teman kita, tetangga kita, dan keluarga kita. Itu pasar. Jadi pasar itu harus diciptakan selain dengan kreativitas dan inovasi yang kita buat di medsos. Tapi yang paling mungkin untuk menjadi market kita itu adalah teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita. Ya. Itu yang pertama, untuk melihat potensi di wilayah sekitarmu. Kemudian belajarlah dari pengusaha yang sukses untuk menjadi inspirasi. Sekarang ini kan sudah sangat banyak kita lihat pengusaha-pengusaha sukses di media sosial, ya. Walaupun juga memang ada juga pengusaha sukses abal-abal sebenarnya kalau kita lihat. Tidak semua yang betul-betul sukses, tapi sangat mudah untuk mencari. Kenapa? Karena inspirasi itu penting. Tentu dengan story yang dilihat di media sosial tentang pengusaha-pengusaha tersebut, setidaknya ada inspirasi buat anak-anak muda sekalian untuk bisa menjadi pengusaha. Karena biasanya itu kan kalau kita melihat ada orang sukses, kita tinggal lihat apakah si pengusaha sukses ini cocok dengan karakter kita, jiwa kita, atau dia mempunyai kisah hidup yang sama seperti kita. Nah, tentu itu bisa menjadi inspirasi supaya teman-teman sekalian bisa menjadikan itu motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kemudian mengikuti pelatihan dan seminar seperti ini sangat penting, ya. Kalau tadi pengusaha sukses itu untuk menjadi inspirasi, ya, inspirasi kita untuk melangkah. Dengan mengikuti seminar seperti ini, kita menjadikan motivasi, ya. Misalnya tadi yang disampaikan Pak Abdi itu sangat luar biasa. Saya lihat situ ada beberapa merek. Saya ulangi lagi dengan kata awal tadi bahwa branding itu satu hal yang tak terpisahkan dengan marketing, itu luar biasa. Saya tadi lihat itu ada jajaran botol Aqua yang disending di situ. Kalau kita lihat itu misalnya Aqua dan Cleo, mungkin orang awam merasa bahwa Aqua itu atau Cleo itu dari Surabaya misalnya. Tahu tidak? Cleo itu pabriknya berada di Kendari. Tapi karena kekuatan brandingnya, sehingga muncul kepercayaan publik bahwa dia kualitas yang bagus, padahal akhirnya di kota Kendari. Tapi yakin dan percaya tentu juga mereka pasti kualitas air itu pasti teruji sesuai dengan standar air yang mereka kelola di pabrik-pabrik lainnya. Maupun Aqua itu pabriknya kan banyak sekali. Bukan hanya, kalau di kota Kendari belum ada, yang ada setahu saya di Sulawesi itu baru ada di Makassar dan Manado. Ya, kalau kota Kendari belum ada pabrik Aqua. Itulah kekuatan branding. Orang ketika yakin dan percaya dengan kualitas, orang tidak peduli lagi dari mana barang itu berasal. Saya tadi tertarik juga dengan awal tadi, misalnya ada satu tanda silang. Kalau dibuka itu jadi apa? Memang tentu sepatu Nike itu tidak akan bernilai apa-apa kalau dia tidak punya merek di situ. Nah, kondisi sekarang ini sangat gampang
bagi kita untuk menciptakan sebuah merek sendiri dan juga brand sendiri. Nah, di pelatihan-pelatihan seperti ini atau seminar seperti ini tentu bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi poin berikutnya saya bilang tadi, ikuti pelatihan dan seminar untuk menjadi motivasi. Karena itu sangat baik ya. Karena tentu semakin banyak kita mendengarkan paparan dan ide dari berbagai narasumber, semakin menambah ilmu kita. Kemudian seorang wirausaha adalah orang-orang yang berorientasi pada tindakan dan memiliki motivasi yang tinggi untuk menggajar tujuannya. Saya teringat ketika saya masih di pasar tahun 2007, waktu itu saya hanya punya kios 3x4 di Pasar Wawa. Saya sudah berani berkata bahwa suatu saat nanti saya akan punya swalayan. Waktu itu saya ditegur sama kakak saya, "Ah, gila kamu, angan-anganmu terlalu tinggi." Karena kalau melihat omset dan pendapatan saya, hari itu kan cuma 1 juta sehari. Untung 10% ya 100.000. Rasanya mustahil ya, punya duit 100.000 ditambung, kapan bangun tokonya? Kapan beli barangnya? Tapi ternyata dengan orientasi kita pada tindakan dan motivasi yang tinggi, tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan sebenarnya saya itu hitungan tahun 2010 kita kebakaran pasar itu hancur habis dan tidak bersisa. Tapi alhamdulillah berkat motivasi dan orientasi jangka panjang bahwa saya sukses, di tahun 2014 saya sudah bisa punya swalayan. Artinya Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini. Siapapun dia dan apapun profesinya, ketika memiliki niat dan tekad, semua bisa dicapai. Dan alhamdulillah 2014 sampai hari ini terus berkembang dan terus berkembang lagi hingga berapa cabang. Jadi memang mindset yang paling penting ya. Ilmu yang kita dapatkan kalau hanya sekedar dengar saja ataupun tidak diimplementasikan tentu menjadi sia-sia. Saya mungkin lebih menekankan bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur di kalangan milenial utamanya harus mindsetnya dulu diperbaiki tentang apa tujuannya di masa depan. Apa tujuannya di masa depan. Saya kira itu sangat penting karena kalau mindset kita sudah terpatri untuk menjadi seorang entrepreneur, itu semuanya akan menjadi mudah. Mungkin awalnya pasti susah ya. Awalnya pasti sangat susah, tidak segampang itu. Karena mungkin ada rasa takut, gagal, mungkin ada rasa tidak percaya diri, mungkin ada rasa sungkan, tapi itu harus dilawan semuanya. Harus dilawan. Yang disampaikan Pak Mark Zuckerberg itu resiko yang paling besar di dunia ini adalah ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi itu saya poin terakhir, resiko yang paling besar ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi seorang entrepreneur harus berani melakukan sesuatu, harus berani mengambil sikap dan harus berani untuk memulai apapun itu. Jadi harus percaya diri. Jadi ciri-ciri pengusaha itu yang pertama percaya diri, itu pengusaha. Kemudian orientasinya itu hasil, ya. Ada gium itu yang kita menjadi hal baku dalam pengusaha. Bagaimana kemudian mengumpulkan hasil sebanyak-banyaknya dan pengeluaran sesedikit-sedikitnya. Karena kalau misalnya hasilnya juga hasilnya banyak tapi pengeluaran lebih besar, tentu tidak akan ada kemajuan. Tapi kalau hasilnya besar, pengeluarannya kecil, yakin dan percaya pasti maju. Kemudian yang poin ketiga itu kita harus berani mengambil resiko, ya. Berani resiko, jangan memikirkan sesuatu yang tidak pasti.
resiko itu satu hal yang pasti, memang resiko pasti ada, tapi dengan keyakinan tekad yang kuat itu semua pasti bisa terlewati. Kemudian ada di jiwa kepemimpinan, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya usaha kita sudah semakin maju, otomatis kita akan membutuhkan karyawan atau orang untuk bantu kita. Nah, tentu kita harus menjadi seorang leader di situ. Bagaimana bisa memimpin kru kita, tim kita untuk bisa menjadi tim yang baik untuk mengangkat penjualan. Juga harus orientasinya masa depan. Jadi harus punya visi. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa ketika 2007 saya seorang pedagang kaki lima di pasar, ketika punya orientasi, punya swalayan, rasanya hal yang sangat tidak mungkin. Dan asal sekedar berinformasi, jadi mungkin ya, setahu saya, bahwa satu-satunya pengusaha lokal yang mulai dari bawah hingga punya swalayan itu cuma saya, yang betul-betul pedagang kaki lima. Kalaupun Anda hari ini melihat banyak swalayan yang buka, ya memang mereka asalnya dari banyak uang memang. Tapi kalau bilang dari awal, itu sangat sedikit. Jadi toko-toko atau swalayan besar di kota ini, selain Nanajaya ya, itu memang mereka berasal dari orang-orang yang sudah mapan sebelumnya. Kalau Nanajaya, alhamdulillah, story-nya jelas. Orang tahu saya dulu ketua kerukunan pedagang pasar, dari pasar dan kaki lima, kemudian awalnya juga di kampus ini cabang pertama kita itu masih papan, tapi karena orientasinya saya masa depan, jadi harus punya target. Alhamdulillah hari ini saya sudah punya 3 cabang keempat akan buka di Pasar Panjang dalam bulan ini, kemudian awal tahun kita akan buka di Baruga. Sinta kayaknya tahu itu ruko mama saya yang kemudian saya beli untuk dikembangkan kembali lagi. Tapi harus yang poin paling penting adalah jujur dan tekun, karena ketika kita punya brand yang bagus, ketika kita punya penjualan yang bagus, kalau kemudian kita tidak jujur, misalnya menurunkan kualitas jualannya, tentu itu ibaratnya bunuh diri dalam bisnis. Jadi ketika tingkat kepercayaan muncul, otomatis di situ akan muncul pelanggan. Ketika tingkat kepercayaan muncul, otomatis itu akan muncul pelanggan. Nah, kenapa ada yang namanya pelanggan atau langganan? Karena dia percaya dengan kualitas barang kita. Kenapa ada yang namanya pembeli setia kita? Karena dia yakin dengan harga kita. Nah, disinilah dibutuhkan seorang pengusaha yang jujur dan tekun. Jujur dalam artian kualitas barang maupun jualannya itu sangat baik. Kemudian mungkin harganya juga bersaing. Tekun tentu ya, karena kalau tidak tekun ya nggak mungkin bisa laku jalannya, karena untuk menjadi seorang pebisnis harus tekun. Dan satu lagi, apa yang kita sampaikan ini itu tidak menutup peluang, tidak mesti harus menjadi pedagang full seperti zaman dulu ya. Bahwa apa yang kita sampaikan tadi, semua poin-poin tadi itu sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh adik-adik mahasiswa utamanya. Bahkan sekarang kalau berat ibu rumah tangga sudah punya usaha sampingan semuanya. Hampir bukan semuanya, banyakkan ya ibu rumah tangga punya usaha sampingan, karena selain mengurus rumah tangga, ketika dia punya waktu, dia manfaatkan waktu itu untuk bisa berjualan online. Pun juga sama seperti adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa sekarang ini kita lihat sekali, saya sering turun ke lapangan, lihat langsung begitu kreatifnya anak-anak sekarang ya, tidak hanya terbatas ruang dan waktu, sangat cepat sekali, memang sangat cepat sekali perubahannya. Jadi jangan heran sekarang ini kalau khusus di Kota Kendari, pasar tradisional itu sudah mulai sepi. Kalaupun pasar tradisional itu buka, bahkan mereka sekarang itu memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Artinya apa?
tidak harus mengeluarkan uang ratusan juta untuk membeli kios, tapi yang penting punya HP Android dengan kreativitasnya, produktivitasnya, dan inovasinya, sehingga mampu menjadi pengusaha yang baik. Satu lagi, sekarang memang kalau kita lihat keberpihakan pemerintah untuk UMKM itu sangat tinggi. Kalau di zaman 2010 ke bawah itu bunga kredit bank itu untuk UMKM justru tinggi. Waktu itu bisa mencapai 18 standar sampai 25%. 18 sampai 25% bunga banknya di zaman itu, di 2010 ke bawah. Tapi sekarang alhamdulillah sangat murah, hanya 6 sampai 7%. Justru kredit UMKM itu sekarang itu lebih murah bunga daripada bagi kita pengusaha-pengusaha yang tergolong menengah ke atas, yang dengan bunga bank itu 12%, 7% UMKM yang disusul pemerintah. Pun juga tanpa jaminan, kredit 25 juta ke bawah itu tanpa jaminan. Jadi saya pernah bilang ya, luar biasa, hari ini kalau anak-anak muda tidak memanfaatkan kesempatan ini, saya kira sangat merugi. Karena iklim usaha, iklim bisnis sekarang ini jauh lebih bagus, jauh lebih lebih mudah dibanding zaman dulu. Zaman dulu kita harus punya kios, pun ketika mendapat pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Hari ini tidak perlu harus punya kios, tidak mesti harus punya tempat usaha yang yang di pinggir jalan atau apa, sudah bisa jualan, dan dengan dengan kredit bank yang begitu murah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian untuk tidak memulai usaha. Manfaatkan kesempatan ini. Saya pun tidak yakin bahwa situasi ini akan berlanjut sampai ke depan. Bisa saja situasi ini akan berbalik seperti zaman dulu, ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan baru, tapi tentu ini menjadi momentum bagi teman-teman sekalian. Jadi saya berharap situasi ini kita manfaatkan. Jadi mungkin saya ulangi lagi bahwa pola pikir wirausaha adalah pola pikir yang produktif, inovatif, dan kreatif. Terus kemudian kita harus membangun mindset positif di pikiran kita. Lihat potensi wilayah sekitar, belajarlah dari pengusaha sukses untuk menjadi inspirasi, ikuti pelatihan dan seminar untuk menjadi motivasi. Kemudian, seorang wirausaha adalah orang-orang yang berorientasi pada tindakan dan memiliki target jangka panjang. Saya kira itu dulu ya. Nanti mungkin kita akan banyak untuk bertukar pikiran. Sekali lagi bahwa saya berbicara atas pengalaman saya hari ini, yang kemudian bisa menjadi pengusaha. Tentu juga ada suka duka, tapi kita akan bicarakan sukanya saja. Soal duka itu tantangan. Biasanya begini, jadi saya biasanya itu kan sangat tidak pelit ilmu. Ketika ada teman-teman yang ingin buka usaha, walaupun usaha yang sama seperti saya berikan aja ilmu itu pada mereka. Saya pikirkan berbagi ilmu itu juga bagus, rezeki Tuhan yang atur. Saya kira tidak susah itu, walaupun misalnya ilmu yang saya kan 15 tahun. Oh iya, 15 tahun mulai usaha. Kalau berusaha itu sudah lama. Sejak masih zaman sekolah dulu kita sudah bantu orang tua, tapi mulai usaha sendiri 15 tahun yang lalu, tentu itu suatu hal yang cukup panjang dengan berbagai macam pengalaman, jatuh bangun bisnis, pernah kebakaran, habis, kemudian banjir, tenggelam, tentu itu suka duka. Tapi tentu pengusaha yang tangguh adalah pengusaha yang berhasil melewati masa kritis.
Saya kira cukup itu dulu. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya untuk kita jawab dan kita sharing bersama-sama. Terima kasih. Silakan Pak Moderator. Baik. Terima kasih Bapak Hendrawan atas pengetahuan yang luar biasa. Di sini beliau banyak membagi tentang kisah maupun pengalaman yang telah beliau lalui dalam menjadi seorang entrepreneur. Beliau banyak menjelaskan bagaimana membangun mindset sebagai seorang pebisnis, bagaimana kita pandai membaca peluang dan menciptakan pasar, dan lain sebagainya. Baik para hadirin sekalian, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Di sini bagi hadirin sekalian, teman-teman yang ingin bertanya ataupun berdiskusi dengan para pemateri, kami persilahkan baik secara langsung maupun bisa melalui chat room dan akan kami bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kami informasikan kembali bahwa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena kedua pemateri kita ini selain profesional ataupun menguasai dalam teori, mereka juga adalah sebagai praktisi yang bisnis ataupun bergelut di dunia entrepreneur. Maka kami harapkan agar para hadirin sekalian tidak melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk kita banyak berdiskusi. Baik, saya akan buka untuk sesi diskusi. Mungkin untuk yang pertama, untuk 3 orang penanya terlebih dahulu, saya persilahkan bisa menyebutkan nama, kemudian akan bertanya kepada materi 1 ataupun 2. Baik, kami persilakan teman-teman untuk bertanya secara langsung terlebih dahulu. Dari rekan-rekan mahasiswa atau praktisi yang sudah sempat hadir pada hari ini. Saya Pak ingin bertanya Pak. Baik, saya persilakan untuk yang pertama disebut namanya dulu, kemudian akan bertanya kepada Bapak siapa. Baik, silakan. Oh iya Pak. Ya terima kasih atas kesempatannya. Saya Ade Arya Pramana dari mahasiswa Universitas Mandala Waluya, jurusan kewirausahaan. Nah, berbicara di sini saya akan bertanya. Berbicara tentang seorang entrepreneur, maka berbicara juga tentang berpikir kreatif dan inovatif. Nah, menurut saya, selain memiliki pemikiran kreatif dan inovatif, ada hal lain yang menjadi permasalahan, yakni tentang modal awal untuk melakukan suatu usaha. Nah, mungkin permasalahan modal ini tidak dirasakan oleh semua orang. Dan ada juga yang mengatakan menjadi seorang entrepreneur, modal tidak menjadi halangan untuk melakukan suatu usaha. Tetapi ketika dilihat secara realita dan mempraktekkan langsung ke lapangan, ternyata memiliki modal itu adalah hal yang sangat penting. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan modal ini? Entah itu peminjaman modal dari pemerintah seperti yang dikatakan Pak Abdi tadi, atau ada cara lainnya. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Arya atas pertanyaannya. Mungkin ini untuk pertanyaannya dialamatkan ke kedua pemateri, supaya kita banyak ini ya, mendengar masukan-masukan yang tentunya sangat bermanfaat. Karena penanya tadi tidak menyebutkan akan bertanya kepada siapa, jadi kami serahkan kepada kedua pemateri saja. Baik, untuk penanya yang kedua, atau kita langsung jawab saja. Baik, kami persilakan kepada pemateri untuk merespon pertanyaan dari penanya yang pertama. Baik, terima kasih Pak Hasan. Ini Mas Arya Pramana tadi ya yang bertanya terkait dengan modal. Wah, ini kalau saya cerita ini curhatan klasik ya. Curhatan klasik pengusaha mahasiswa ini, atau istilahnya teman-teman mahasiswa yang mau berbisnis itu alasannya modal gitu ya. Tapi menurut saya dari 100 mahasiswa memang yang memiliki alasan kenapa nggak segera bisnis itu hampir 50%-nya. Tapi ternyata dari 50% ini ada sekitar 25% mahasiswa yang tetap bisa bisnis bahkan sampai
sekarang walaupun awalnya memiliki permasalahan modal. Jadi memang salah satu kunci case suksesnya pengusaha kan ini ya, nggak selalu menyalahkan keadaan. Ini yang penting. Dan yang penting lagi adalah pengusaha itu pasti mencari jalan keluarnya. Nggak terus-terusan, aduh modal ya. Kalau modal kita nggak mau usaha, namanya uang juga nggak akan jatuh turun dari langit gitu. Jadi menurut saya kuncinya adalah di networking ya teman-teman. Mungkin saya yakin ada teman-teman mahasiswa yang bisa survive karena mereka walaupun awalnya memiliki kendala modal ya, tapi terus kita buat namanya FS atau business plan itu dibuat. Jadi FS atau business plan itu kan saya yakin teman-teman sudah dapat lah pelajaran mata kuliah ini. Anda create bisnis Anda itu kira-kira prospeknya apa? Prospeknya apa? Jadi apa ya istilahnya, orang tuh baca sedikit executive summary ringkasannya itu, oh ini bisnis menguntungkan. Nah, coba kalau Anda punya namanya teman yang punya kelebihan rezeki, yang punya banyak uang, tawarin tuh FS, ayo sharing profit. Ya, sharing profit kita 50-50 lah. Gitu ya, 50-50 walaupun saya yang kerja, tapi karena ini masih awal, kita 50-50 dulu. Kita buat perjanjian kontrak setahun, kita minta, ya karena teman sendiri kan lebih nyaman ya, saya yakin banyak kok orang-orang yang istilahnya uangnya daripada dia ngedon di tabungan, nah dia mau spending itu, caranya bagaimana ya, lihat bisnis plan-nya harus prospek. Kalau bisnis plan-nya FS-nya nggak jelas ya, jangan harap orang mau suntik dana kan gitu. Itu aja ke orang, ke teman aja udah nggak mau suntik dana karena ibaratnya bisnis plan-nya nggak jelas. Apalagi mau ke perbankan. Itu di perbankan saya yakin lebih rigid lagi syarat administrasinya. Tapi kalau untuk kurs saya rasa lebih mudah juga. Nah maksud saya akses itu silahkan dicoba, gitu ya. Baik mungkin networking dari teman, dari kerabat, kolega. Itu lebih enak ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya coba aja tadi yang disampaikan Pak Hendrawan, ada KUR ya, KUR atau untuk UMKM. Tapi kan syaratnya mereka harus jalan dulu bisnisnya. Ya. Bisnis itu harus jalan dulu 2, 3, 5 tahun dulu. Kalau sudah punya laporan keuangan baru bisa ke bank. Tapi kalau Anda mau starting ya ke teman, tidak ada pilihan, ke networking ke orangnya. Atau mungkin pengusaha-pengusaha di Kendari yang punya istilahnya support ke UMKM-nya tinggi, atau mungkin ada arah ke akademik, mungkin Pak Hendrawan bisa, pengusaha setempat yang mendukung bisnis-bisnis mahasiswa. Tapi kan saya yakin Pak Hendrawan juga harus baca bisnis plan-nya ya Pak. Kalau bisnis plan-nya nggak jelas, atau istilahnya prospek keuntungannya tidak baik ya, jangan harap orang mau suntik dana gitu ya, maksud saya itu. Atau kalau di level mahasiswa kan banyak akses pendanaan lain, seperti ikut kompetisi, misalnya kalau itu masih ide bisnis, ikut PKM. Kalau misalnya ada hibah dari universitas setempat bisa ikut, kalau misalnya dari PSKWU, UMW mengadakan kompetisi ide bisnis, atau misalnya pendanaan untuk startup yang bersifat hibah kompetisi, itu bisa dimanfaatkan saya rasa. Kalau di Brawijaya memang banyak sekali akses ini Pak Hasan. Jadi apa namanya, mahasiswa itu memang saya dorong untuk selain tadi ada akses pendanaan yang lain, itu juga ikut PKM, ikut kewirausahaan KMI kemarin yang kebetulan kita jadi tuan rumah. Terus ada juga kompetisi ide bisnis, kita juga punya kompetisi itu sendiri yang kemarin sudah saya sampaikan hasil BCC, itu lumayan, juara satunya 8 juta gitu. Kalau itu bisa dapat kan lumayan jadi modal. Gitu. Jadi ya inilah bedanya entrepreneur dan pedagang ya Pak. Kalau pedagang itu jualan selesai. Ya, kalau Anda lihat di pasar tradisional itu namanya pedagang, bukan entrepreneur. Kalau entrepreneur itu mikirin, next tahun depan saya harus buka cabang di mana? Next saya harus inovasi produk apa tahun depan? Next, kreativitas apa yang saya bisa buat lebih. Jadi, entrepreneur itu berpikir sustainabilitas, berpikir next harus seperti apa yang bisa di-expand, apa yang bisa ditingkatkan, dan sebagainya. Inovasi tidak ada berhenti. Jadi, itu tambahan dari saya untuk Mas Arya Pramana, mungkin bisa sedikit menjawab.
Tetapi yang terpenting adalah mindset tadi yang saya sampaikan Pak Indrawan, tahan banting dan jangan menyalahkan keadaan. Terus orang kan kadang mikirkan sulit dulu, sulit belum dicoba. Ini apa ya? Kadang-kadang saya itu tergelitik memang dengan mahasiswa, karena yang dipikirkan adalah sulitnya dulu yang sudah menuin pikiran. Dicobanya nanti akhirnya semakin menipis. Akhirnya gimana kemarin sudah coba? Belum. Gitu, nggak masalah. Jadi kalau saya cerita pasti kalian nggak bisnis. Makanya saya nggak mau cerita bisnis saya karena pasti saya ceritanya 90% kegagalan. 10%-nya sukses. Kebanyakan pengusaha kalau jadi motivator itu yang diceritakan 10%-nya, nggak yang diceritakan bukan 90% gagalnya. Ya, yang indah-indah saja, padahal yang penting yang 90%-nya ya Pak Indra. Jatuh bangunnya itu, aduh. Itulah makanya pengusaha itu sesuatu yang harus diapresiasi karena ya beda dengan karyawan. Kalau karyawan kerja dapat uang selesai pulang tidur nyenyak ya. Kalau pengusaha 24 jam nggak bisa tidur kadang-kadang. Baik, itu saja Pak Hasan, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abi atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin kita berikan kesempatan kepada pemateri yang kedua untuk menanggapi pertanyaan tadi Pak. Silakan Pak Indra. Halo. Oke, terima kasih. Seperti kalimat terakhir yang disampaikan oleh Mas Keber tadi yang Mas Abdi posting, bahwa kegagalan paling besar adalah ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Jadi memang ketika kita memutuskan untuk menjadi entrepreneur dan pasti memang awalnya modal, tapi kita punya tenaga dan pikiran. Bisa misalnya adik-adik sekalian dengan menjadi karyawan dulu untuk mengumpulkan modal, bisa dengan cara seperti itu. Bisa juga misalnya meminta bantuan orang tua atau keluarga terdekat bahwa bisnis ini sangat meyakinkan untuk dijalankan. Atau pilihan terakhir adalah menggunakan dana bank. Tapi harus memulai dulu memang. Bank itu hanya akan membiayai kredit yang usaha yang sudah berjalan. Kalau sekarang sekalian itu ada lagi kemudahan ya. Untuk usaha yang baru berjalan 1 bulan bisa dibiayai, tapi modalnya kecil, itu hanya 5 juta ke bawah. Sekarang ada itu kredit, tapi kan 5 juta ke bawah itu sudah bisa untuk pakai bisnis, misalnya untuk buka bengkel atau barbershop, maupun jualan pulsa atau sembako. Itu bisa digunakan. Jadi saya ulangi lagi adik Arya Permana, ada banyak potensi yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa menjadi pekerja sambilan sambil mengumpul modal. Yang kedua bisa meminta bantuan keluarga. Yang ketiga, mulai dulu usahanya. Kredit kur sekarang sangat mudah. 5 juta ke bawah itu bisa diberikan kepada pengusaha yang baru berjalan 1 bulan. Jadi intinya memang harus mulai dulu. Jangan dulu pikirkan resikonya seperti apa, karena itu tidak akan jadi-jadi tuh. Harus ada action, itu yang paling penting. Jadi saya kira cukup ya, ada 3 poin tadi itu. Gunakan tenagamu dulu untuk bekerja sambilan, lobby keluarga atau orang tua, dan juga menggunakan dana kur. Itu pilihan terakhir. Saya kira cukup. Silakan untuk pertanyaan lain. Baik, terima kasih Pak Hendrawan atas respon jawabannya sangat luar biasa. Baik, kami masih waktu sekitar 20 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Kami harapkan untuk teman-teman agar dimaksimalkan untuk sesi diskusi ini. Baik, untuk pertanyaan kedua, mungkin saya akan membacakan untuk pertanyaan kedua Pak. Barangkali ini dari peserta terkendala dengan jaringan sehingga tidak dapat bertanya secara langsung. Saya akan bacakan pertanyaan via chat room. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dari Raha, Kabupaten Muna.
yang ingin saya tanya, kepercayaan pembeli atau ingin meningkatkan minat beli masyarakat awam, karena biasanya produk baru itu sulit untuk memanggil ataupun membangkitkan minat pembeli. Nah, di sini saya ingin mendapatkan tips dan trik khususnya bagi wirausaha muda dalam berdagang agar produk yang ditawarkan itu bisa diminati oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja saya berikan waktu untuk Bapak Abi untuk merespon pertanyaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi bagaimana mengenalkan produk ya ke masyarakat yang awam terhadap produk kita. Memang kalau saya secara pribadi strateginya ya dengan menggunakan tadi digital marketing, medsos itu gratis semua. Medsos gratis semua, itu silahkan Anda pakai. Yang penting Anda punya bisa edit sedikit, kan banyak aplikasi editing video dan foto yang gratis. Di aplikasi banyak sekali VN, ada Adobe Photoshop Lightroom, terus ada juga Canvas, itu kan apa namanya aplikasi yang gratis itu bisa dipakai. Itu biasanya sering saya gunakan juga untuk personal branding di Instagram. Itu nanti di situ kita bisa kasih tulisan atau caption edukasi produk kita apa. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu istilahnya produk ini siapa yang butuh gitu ya. Kita harus kenalkan, memang harus kenalkan, kita harus perluas dari mulut ke mulut ya, seperti WhatsApp itu bisa dimaksimalkan juga ya, broadcasting ke ke sesama ya. Kalau teman-teman saya contohkan ya, seperti saya kan bisnisnya kuliner gitu. Dan saya catering dan ada bisnis frozen food juga. Nah, itu contohnya seperti ini. Saya mesti biasanya WA. Sebentar saya coba copy ya. Ini contoh saja. Nah, ini harus saya screenshot dulu ya Pak ya. Kalau di copy langsung tidak bisa ya. Ya, itu sudah saya share di chat Zoom ya. Jadi itu salah satu contoh saya punya frozen food, saya coba share broadcast ke para ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga kan biasanya yang ngurusin ini ya masak di rumah gitu ya. Nah itu kita ada forum PKK, masuk sharing broadcast, ada grupnya ibu-ibu broadcast tiap pagi, sering terus kita remembering lagi setiap 3 hari sekali. Jadi itu kita bisa langsung delivery. Jadi kita order, nanti ada nomor rekening dan sebagainya, nanti pada saat delivery kita berikan kwitansi invoice-nya.
Itu jadi itu cara saya untuk mengenalkan paling gampang itu pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp apalagi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, itu kan di situ banyak sekali ada daging, ada cumi, ada ikan dan sebagainya. Ya, itu ambil langsung dari supplier kami yang paling murah, kita buat list seperti itu, kita langsung deliver. Kita langsung terus biasanya mereka tanya-tanya. Nah, kita jangan sampai capek menjelaskan karena konsumen juga butuh diedukasi. Ya, butuh diedukasi. Kita ini frozen tahannya berapa lama, di kedinginan berapa, di kulkas dan sebagainya, mereka tanya. Itu dan apa namanya? Kualitasnya dan sebagainya kita jangan tutup-tutupin ya, kita terus terang saja. Ini ada yang kualitasnya bagus, harganya lebih mahal. Ada yang kualitasnya apa ya, mana yang grade sekian itu harganya lebih murah. Jadi kita jujur, kita sampaikan apa adanya, kita broadcasting sesuai dengan segmen produk kita. Jadi kalau produk kita itu makanan mentah seperti itu ya pasti target utamanya ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Ibu-ibu rumah tangga itu kan suka ngobrol, ngerumpi, ngumpul di satu tempat dan sebagainya, masuk ke sana. Ya, kalau misalnya kita tahu produk kita apa, masuk ke komunitas-komunitas. Ya, selain medsosnya juga ada. Jangan sampai bisnis kita lagi kita gencar-gencarnya ngingetin, ngenalin, ngedukasi konsumen kita, ketika bisnis kita di search di Google, dicari, nggak muncul. Jadi sekarang itu serba internet ya. Kadang-kadang kita nge-cross-check bisnis ini masih buka enggak, ceknya di Google. Open. Nah, kalau sudah enggak ada, bisa sudah tutup dia gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Cara kita mengenalkan produk kita, tentu bisa lewat media sosial. Kalau media sosial nanti posting di feeds, terus nanti kita tulis captionnya yang edukasi. Produk ini bahannya apa, dan sebagainya, kelebihannya apa, dan sebagainya. Jadi seperti itu apa namanya dari saya, Pak Ahsan. Mungkin nanti kalau ada feedback silahkan ya, bisa ditanggapin jawaban dari saya. Baik. Terima kasih Pak Abdi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Hendrawan mengenai pertanyaan tadi, Pak. Silakan. Oke, pertanyaan dari Nadia di Raha ya. Kalau tidak salah tangkap tadi ingin meningkatkan minat beli masyarakat awam. Jadi yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian bahwa untuk memulai tentu itu tidak seperti membelikan telapak tangan. Tidak kemudian kita posting, kita ajak orang kemudian yakin untuk beli pada kita. Harus ada tingkat kepercayaan dulu. Jadi membangun pasar itu memang yang dimunculkan adalah tingkat kepercayaannya dulu. Bahwa produk yang kita jual ini betul-betul berkualitas dan harganya cukup terjangkau. Tentu dengan tekad yang kuat, dengan ilmu marketing yang bagus, terus kemudian dengan kalau misalnya menggunakan platform media sosial ya, tentu dengan kreativitas dan inovasi kontennya, saya kira itu bukan hal yang sangat sulit, karena sekarang itu media sosial kita gampang untuk merekayasa merekayasa pikiran seseorang bahwa produk yang kita tampilkan ini lebih bagus daripada yang satunya, walaupun sebenarnya sama ya kualitasnya, tapi dengan kreativitas dan inovasi yang sangat gampang untuk dilakukan, sangat tidak susah itu, kecuali misalnya kita punya keinginan. Tapi kalau untuk yang misalnya produk yang kita harus pasarkan secara langsung atau door to door ya, jadi memang itu tergantung kekuatan komunikasi kita kepada pelanggan. Jadi kita harus punya satu strategi atau gaya komunikasi khusus untuk meyakinkan publik bahwa produk yang kita jual ini bagus. Sekarang kan coba kita lihat, ada banyak tokoh-tokoh besar atau artis yang istilahnya endorse. Kenapa harus ada endorse? Mereka endorse karena ketika si A misalnya
mengendorse seolah-olah kualitas itu lebih baik daripada kualitas yang lainnya, walaupun sebenarnya sama atau bisa saja kualitas lebih di bawah. Tapi dengan kekuatan itu, kekuatan komunikasi yang dimiliki oleh para orang-orang tersebut mampu membangun image dan citra yang cukup baik untuk produk tersebut. Itu kalau pakai endorse. Tapi kalau misalnya seperti adik Nadia tadi, kendalanya dia itu bahwa di lingkungan sekitar, ya saya kira tergantung komunikasi dia kepada tetangganya dan keluarganya untuk memasarkan produk tersebut. Dan saya kira itu bukan hal yang sulit. Walaupun butuh waktu ya, tapi bukan hal yang sulit. Silakan Adinda itu mencoba gaya komunikasi yang berbeda untuk menyampaikan produknya agar bisa diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Saya kira itu dulu. Cukup. Baik. Juga pertanyaan tadi saya lihat di kolom komentar itu. Iya. Ini untuk antusias pertanyaan di kolom komentar lumayan banyak, ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita langsung saja menuju ke pertanyaan berikutnya. Di sini saya akan menggabungkan kedua pertanyaan dari para peserta. Yang pertama dari Saudari Mega Liana Harbidin, mahasiswa program studi kewirausahaan. Di sini Saudari Mega bertanya tentang apakah pedagang yang menjual atau memasarkan produk yang sama itu bisa disebut seorang entrepreneur. Misalnya kita ambil contoh, kita mengambil produk yang sama kemudian kita repack, ataupun bisa juga contoh lainnya misalnya franchise itu yang sama. Apakah itu bisa ini untuk lebih meyakinkan mereka ketika masuk ke dunia bisnis, apakah mereka layak disebut entrepreneur atau tidak, Pak? Baik, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan dari Billy Rizal Saputri. Izin bertanya, saya pernah menghadiri usaha marketing yang biasanya dikenal mahasiswa, yaitu, mohon maaf saya sebut merek Melia Sehat Sejahtera. Barangkali ini semacam MLM gitu, Pak. Jadi di kalangan mahasiswa itu kan biasanya gencar itu untuk sosialisasi tentang peluang usaha di multi level marketing. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang mengenai Melia Sehat Sejahtera ini? Karena untuk produk ini banyak berita negatif. Nah, Melia Sehat Sejahtera ini adalah marketing yang mengajak untuk, mohon maaf, untuk menipu. Barangkali di sini bagaimana tanggapan para pemateri tentang peluang usaha di bidang multi level marketing ini, Pak, yang banyak gencar disosialisasikan ke kalangan mahasiswa. Mungkin itu inti dari pertanyaannya. Baik, barangkali bisa langsung respon dari Pak Abdi terlebih dahulu, silakan, Pak. Terima kasih Pak Hasan. Oke, yang pertama, apakah bisa disebut entrepreneur ketika kita berbisnis yang sama ya? Kalau Anda bilang, saya juga bisnis di makanan, di catering, ya, di frozen food. Banyak nggak yang bisnis sama dengan saya? Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, ini memang red ocean bisnis saya. Tapi ingat bahwa setiap bisnis pasti memiliki sisi keunikan masing-masing. Tentu harganya juga berbeda, strategi marketingnya berbeda, mereknya juga berbeda juga, gitu kan pasti. Jadi menurut saya ya kedua-duanya bisa disebut entrepreneur, karena intinya yang seperti yang kembali ke yang awal yang sudah saya sampaikan, entrepreneur itu dia berpikir tentang ya tadi ada kreativitas, ada inovasi, ada planning ya, perencanaan next apa yang bisa kita kembangkan gitu. Menunya kalau menunya hanya sudah ada satu, bagaimana menu yang kedua, yang baru apa, yang kita bisa lakukan inovasi apa, yang kita bisa tambah apa. Terus kita juga minta kritik pelanggan, minta masukan pelanggan, ya kita bisa kembangkan channel market kita. Dulu kalau kita jualannya fisik
kita pikirkan untuk online. Jadi ada perkembangan, ada development, ada growth di sana, dan kita berpikir tentang sustainability dari bisnis yang kita sedang jalankan. Itu entrepreneur, ya. Itu entrepreneur. Kalau pedagang, ya sudah, habis jual, stok hari ini habis, pulang. Udah setahun, 10 tahun, 15 tahun gitu terus. Itu namanya penjual pedagang, bukan entrepreneur. Anda pernah lihat orang jualan sate di pinggir jalan 10 tahun ya di situ terus. Ya, tetap aja segitu-gitu aja gitu. Kalau entrepreneur enggak. Next saya harus punya gerobak 2. Next harus 3, 4, 5 dan 10. Supaya saya misalnya saya ingin buka cabang. Gimana ya? Saya harus partner dengan orang yang di kota itu. Yang punya uang, kita bisa invest. Kita sudah punya merek. Kita ajak kerjasama. Itu entrepreneur. Ya. Jadi terus berkembang, tidak stagnan di satu posisi, dan ada kreativitas dan inovasi di sana. Jadi itu entrepreneur. Jadi kalau menurut saya bukan dititik beratkan kepada sama atau tidaknya bisnisnya, tetapi lebih ke searah mindset-nya, pola pikirnya, ya, cara bekerjanya, ya, dan apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan. Jadi itu ya entrepreneur. Kalau dalam strategi bisnis kan ada red ocean, ada blue ocean, ada creating a new market, ya. Kalau yang bisnis yang sama itu masuk ke red ocean. Kalau yang tapi bisnis red ocean itu kan enak ya, entry barrier marketnya tipis. Ya, jadi kita mau bisnis masuk ke situ gampang karena resource-nya tersedia banyak. Biasanya. Tapi kalau blue ocean kan sedikit, misalnya bisnis IT modelnya harus banyak, ya, marketnya juga sedikit. Nah, ya, jadi itu apa namanya terkait dengan blue ocean. Jadi itu pilihan strategi saja sih. Lebih ke sana ya kalau untuk entrepreneur. Selanjutnya yang kedua, pertanyaannya terkait dengan MLM. Ya itu kan MLM itu kan strategi pemasaran sebetulnya, strategi pemasaran. Jadi sebetulnya karena kita kadang-kadang kebanyakan orang Indonesia itu pinginnya untung cepat ya, biasanya lebih banyak tergiur dengan hal-hal seperti itu, ya akhirnya ya kita istilahnya mudah terayu dengan hal-hal yang sifatnya instan, sehingga kita merasa tertipu akhirnya. Tapi dalam sistem marketing seperti itu kan pasti yang duluan pasti lebih banyak dapatnya dibandingkan yang terakhir kan itu konsepnya, sehingga terkesan sering merasa tereksploitasi. Akhirnya banyak sebetulnya strategi marketing MLM itu banyak mendapatkan perspektif kurang baik, sering dianggap penipuan dan sebagainya. Menurut saya kalau kita pemasaran atau memasarkan produk cara seperti itu sebaiknya, kalau saran saya, dihindari, karena melawan stigma yang sudah negatif itu lebih sulit merubahnya. Jadi kalau sudah ada kesimpulan stigma negatif, persepsi negatif, saran saya pakai strategi yang lain, seperti misalnya menggunakan tadi medsos dengan cara mendesain produk secara unik, ya kan, terus memberikan caption, ya sekarang ada profesi baru karena medsos ini ya, karena medsos penggunaan medsos ini meningkat, itu ini ya istilahnya medsos meningkat ini muncul namanya profesi baru seperti caption ya. Caption ini ada profesi baru seperti technical writing gitu. Jadi kita menyampaikan apa adanya saja terkait dengan produk tersebut dengan desain yang menarik. Terus menggunakan WhatsApp, misalnya kalau mau furthermore, misalnya ingin tanya-tanya lebih lanjut, terus kita edukasi, kalau memungkinkan direct selling, kita jual langsung ketemu COD misalnya, dan sebagainya sambil ngobrol, mengedukasi. Percaya memang fokusnya ada di proses kita menyampaikan atau komunikasi. Yang kedua adalah experience produk kita. Jadi ketika konsumen kita mencoba produk kita dan mereka puas, ya dia akan repeat buying, gitu, akan beli lagi. Jadi yang pertama adalah aspek komunikasi, yang kedua adalah product experience. Ya, kalau produk experience-nya bagus, ya produk experience-nya bagus, terus mereka puas, ya pasti akan beli lagi, gitu. Bukan yang istilahnya kadang-kadang kita terlalu over di komunikasinya,
produk experience-nya jelek. Jangan, jadi harus balance. Ya, harus balance antara produk experience dan komunikasinya. Kalau komunikasi terlalu bagus, produk experience-nya jelek, ya orang akan kecewa. Terlalu banyak janji. Ya, terus kalau misalnya komunikasinya terlalu jelek, produknya bagus, juga orang nggak ada yang tahu produk kita bagus, karena tidak ada yang tidak dikomunikasikan. Ini permasalahan sederhana yang sering terjadi pada bisnis-bisnis skala mikro. Seperti jawaban saya seperti itu, Pak Hasan. Nanti bisa ditambahkan Pak Hendrawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdi. Kami persilakan kepada Pak Hendrawan. Oke, pertanyaan pertama, Adinda Mega Liliani Hasidin ya. Adinda, bahwa setiap orang atau siapapun itu yang melakukan aktivitas usaha, maka dia layak dikatakan sebagai pengusaha atau entrepreneur, ya. Tapi mungkin ya, kalaupun misalnya ternyata bahwa apa produk yang kamu jual itu sama dengan dia, nah ini tantangan ini. Saya senang dengan tantangan. Jadi kalau misalnya terjadi hal seperti itu, kamu harus mencari kelebihanmu di mana dan kekurangannya dia di mana. Jadikan kelebihanmu itu sebagai motivasi, sebagai semangat untuk maju. Jadikan kekurangan dia sebagai motivasi. Jadi memang dalam bisnis itu persaingan pasti ada, mustahil tidak ada, dan itu sudah menjadi hukum pasar. Nah, yang akan membedakan kalau misalnya harga jual kita sama, pasar kita sama, yang beda apa? Nggak mungkin sama semua. Yang bedakan mungkin gaya komunikasinya, yang bedakan mungkin kedekatan emosionalnya, atau yang lain-lain. Jadi sekali lagi bahwa siapapun itu yang melakukan aktivitas usaha, maka layak dikatakan sebagai entrepreneur. Kalaupun misalnya ternyata produk yang kamu jual sama dengan dia, cari di mana kelemahan dia, kekurangan dia, dan munculkan kelebihanmu agar kamu bisa menguasai pasar produk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Adinda Lili Rizal Saputri ya, soal saya tidak menyebut merek ya, saya bicara secara umum saja multi level marketing. Jadi benar bahwa multi level marketing itu adalah strategi marketing yang memang cukup jitu, menggait orang banyak, bisa sampai ribuan, tapi yang untung cuma satu pasti. Saya tidak pernah tertarik untuk bisnis MLM. Walaupun sejak dulu sampai sekarang ini, banyak yang ingin rekrut saya dengan berbagai macam-macam, dan kadang ya kita disuruh melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Misalnya kita dianggap sebagai tokoh dalam bisnis itu, dimunculkan, tapi sebenarnya tidak ada itu hanya angan-angan. Kalau saya MLM ini saya katakan bisnis angan-angan, ya, angan-angan karena sudah banyak saya lihat, bahkan saya ditata sedemikian rupa, paling bahasa saya begini, silakan kalian jalan, kalau kaya baru saya ikut, tapi kalau masih angan-angan jangan lu ajak saya, karena saya masih fokus dengan apa tujuan dan cita-cita saya untuk besarkan bisnis ini. Karena jangan sampai nanti justru itu merusak. Memang sangat banyak korbannya, khususnya memang mahasiswa. Didoktrin sedemikian rupa, tapi ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun memang dari 1.000 orang paling hanya satu saja. Dari 1.000 orang paling hanya satu saja yang akan menikmati hasil usaha bisnis tersebut. Beda misalnya kalau kita bangun usaha sendiri, nikmati sendiri, dan kita juga tahu kelemahan kita di mana. Kalau saya sarankan sih ya, mendingan kita bangun usaha sendiri. Jangan terpaku dan terdoktrin dengan bisnis yang sebenarnya sangat sedikit orang yang sukses di usaha tersebut. Saya kira itu untuk Adinda Lili Rizal Saputri. Sebaiknya fokus dengan apa yang usaha kamu. Jangan fokus dengan usaha yang sebenarnya masih fata morgana, kira-kira begitu. Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Hendrawan atas respon dari pertanyaan tadi. Baik, tentunya
dalam diskusi ini kita makin terpacu untuk banyak bertanya ataupun berdiskusi tentang hal-hal yang menjadi tema kita hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, maka dengan terpaksa kami akhiri dulu untuk diskusi kita kali ini. Insya Allah kami harapkan bisa bertemu di lain waktu dengan materi-materi yang luar biasa. Pak Abdi, Pak Hendrawan, kami mohon melalui forum ini kami mohon kesediaannya untuk barangkali di lain waktu bisa kami undang. Insya Allah mungkin bisa bertatap muka di kampus kami. Baik, para hadirin sekalian, terima kasih atas yang luar biasa pada para pemateri. Bapak Abdi, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Bapak Hendrawan, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Baik, saya kembalikan acara kepada MC Ibu Sunita Firdayana. Kami akhiri untuk diskusi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Ahsan Kasas, dan Alhamdulillah dengan selesainya pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab, maka seluruh rangkaian kegiatan kuliah tamu program studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis pada hari ini telah selesai. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemateri, terima kasih kepada Bapak Abdi, terima kasih kepada Bapak Hendrawan, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kuliah tamu pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi sukses selalu untuk kita semua, dan terima kasih. Billahi taufik. Mohon maaf, kita foto bersama dulu. Boleh seluruh peserta mungkin bisa di open kameranya, dan ya bisa open kamera ya. Kita foto bersama dulu. Ya, silakan peserta yang lain yang belum open kameranya, silakan. Kita ada sesi foto bersama dengan Ibu Dekan, Bapak Ketua Prodi dan juga kedua pemateri. Silakan. Sudah? Ya, siap ya. Saya hitung 1, 2, 3. Yang baru bergabung mungkin ada ya? Oh ya. Ya, silakan senyum. Mungkin agak didekatkan wajahnya Pak Hendra. Muka ininya gantengnya enggak kelihatan. Iya, maju-maju dikit. Ya, oke. Saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Dan sekali terima kasih kepada seluruh pihak, kepada seluruh panitia yang sudah membantu sehingga acara pada hari ini terlaksana dengan baik. Dan saya Sunita Firdayana selaku MC pamit. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Terima kasih banyak. Pak Hendrawan, kita Bu Dekan, terima kasih Ibu sudah diundang. Terima kasih Pak Bi. Ibu Dekan, Rasa, dan Pak Eka. Pak Laude, Pak Ahsan, ya, Pak Saisar, Pak Eka, ya. Pak Abdi. Hadir jika diajak lagi untuk diskusi. Siap Pak, insya Allah kami mohon kesediaannya Pak. Mandala Waluya. Izin pamit dulu Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa. Abdi, Pak Hendrawan, sehat-sehat selalu. terima kasih. Izin pamit. Pak Hendra Biasi. Selamat sampai tujuan Pak. Mau berangkat.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa, terima kasih semuanya rekan-rekan Terima kasih, dosen adik-adik. panitia. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. teman-teman, untuk barangkali ada pertanyaan yang lainnya, ini Pak Abdi sudah mengirimkan medsosnya di chat room. Barangkali teman-teman bisa dicatat untuk Instagram jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat tersampaikan. Terima kasih.